Assalamualaikum semua, kembali lagi di video gue hari ini. Dan gak kerasa kita udah mau memasuki bulan Ramadan. Ketika video ini diupload, ada kemungkinan bahwa malam ini kita mulai traweh. Tapi kembali lagi kita tunggu nanti kabar mengenai hilal. Kalau di Jepang sendiri biasanya kita refer ke hilal yang sudah diumumkan di beberapa Muslim countries di sekitar kita. Berarti antara Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Jadi ditunggu kabarnya buat teman-teman semua. Nah, karena kita alhamdulillah dan insya Allah akan dipertemukan lagi dengan Ramadan dalam beberapa jam ke depan, gue pengen mengajak kalian semua nih untuk mengisi waktu menunggu bulan Ramadan datang dengan mengagendakan Ramadan kita semaksimal mungkin. Tentunya untuk mengagendakan Ramadan ini bisa menggunakan apa aja. Bagi kalian yang udah punya planner khusus nih kayak bullet journaling, itu juga bisa banget untuk dipakai. Gue sendiri memiliki satu Ramadan planner yang pengen gue tunjukin ke kalian, yang dimana harapannya dengan Ramadan planner ini gue bisa memaksimalkan ibadah gue dan bisa men-tracking juga semua kegiatan yang akan gue lakukan untuk 1 bulan ke depan. Oke, untuk tahun ini planner yang gue gunakan itu dibuat oleh, kalau misalnya kalian lihat di akun Instagramnya namanya Titik Tulis. Dan kalau misalnya kalian lihat covernya di sini lucu banget. Dan kalau di sini versi yang gue punya itu masih versi PDF-nya. Karena kalau misalnya di Google Drive nggak bisa dicoret-coret, gue bakal pindahin dulu ke tempat lain. Kalau gue biasanya kalau mau coret-coret di iPad, gue pakai app namanya GoodNotes. Dan dari GoodNotes inilah gue baru bisa coret-coret. Ramadan Planner by Titik Tulis, import to new document. Import to documents. Oke. Ini skripsi gue, kita tutup dulu ya. Kalian bisa lihat sendiri, covernya lucu banget. Dan kita langsung lihat halaman selanjutnya, Titik Tulis. Kalian bisa langsung cek di Instagram mereka @titiktulis. Dan di sini apa nih? Letter of Agreement. I challenge myself to grow and be a better person. Oh, kayak ini ya, kita mengikrarkan kepada diri kita sendiri sebelum dimulai Ramadan untuk menjadi orang yang lebih baik, insya Allah. I will remain focused on my goals. Even if I have a moment of difficulty, I will not give up. Jadi kayak affirmation. Success comes with consistency. I trust myself, I believe in me, and I have confidence I can do this. I will make the most of my Ramadan, insya Allah. Insya Allah. Oke, kita tulis. Gue pakai warna apa ya? Pakai warna hitam. Hari ini tanggal berapa? Osaka. Jelek banget tulisan gue. Hapus. Ini kita sekarang ada di Osaka. 9 April 2021. Materai tempel Rp6.000, lucu banget. Titik tulis. Kalau kalian lihat di sini ada titik tulis. Oke, gue tulis Zafira Akila Shazia Syahida. Yeay. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, jadi seperti biasa, kalau misalnya kalian lihat di kulkas kalian setiap bulan Ramadan pasti bakal ada yang ditempel, yaitu jadwal imsak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang paling sering dilihat biasanya yang imsak sama subuh sama yang maghrib. Oke, yang gue suka dari halaman ini adalah mereka nggak nulis jamnya, karena tergantung dengan dimana kita tinggal. Seperti gue nih di Jepang, yang kita subuhnya itu sekarang sekitar jam 4:10. Berbeda dengan kalian yang mungkin tinggal di Wita, Wib. Jadi nanti bisa kalian isi sendiri kalau udah dapet kalendernya dari tetangga kalian. Oke. Selanjutnya, 30 days khatam Al-Quran. Oke, ini target yang menurut gue, kalau di keseharian gue, alhamdulillah sudah menjadi rutinitas keluarga setiap tahun untuk mengejar bisa khatam Al-Quran dengan cara odoj. Atau bahkan kalau misalnya kayak bokap gue, nyokap gue yang semangat banget kejar-kejaran satu sama lain, itu udah nggak odoj lagi. Kadang sampai gue juga kayak, oh my god, harus semangat. Nah, di sini ditulis, read at least 2 pages or 14 ayat before and after each salat. It will only take 5 minutes. Which menurut gue ini adalah satu advice yang bagus. Karena kita salat sehari 5 kali, salat fardunya, belum salat-salat yang lain.
Dan 2 halaman sebelum dan sesudah itu berarti kita 4 halaman per sholat. 4 halaman per sholat berarti total kita dapat 7 tuh kalau misalnya kita apply 2 halaman sebelum dan sesudah sholat. Kalau misalnya bagi kalian yang ngejar untuk bisa lebih, tentu bisa ditambah lagi 4 halaman sebelum, 4 halaman sesudah. Kalau gue pribadi, karena gue haidnya selalu lama selama bulan Ramadan, gue dari awal udah diancang-ancang untuk ngejar 2 juz dalam 1 hari. Untuk ini ngisi ketika gue haid, terus gue lagi nggak tilawah. Ketika gue selesai haidnya, gue ngejarnya nggak terlalu susah. Jadi itu bisa dijadwalin juga buat teman-teman semua. Oke, selanjutnya. Oke, jadi kalau di sini kita bisa ngeliat goal tracker ya, dan goal trackernya ada 3 yang ditulis, yaitu traweh, lalu kita puasa atau tidak puasa, dan charity atau sedekah. Untuk personally gue suka dia nulis I don't fast today, karena buat perempuan yang haid ini memudahkan kita untuk tracking nanti kalau misalnya udah beres puasanya setelah Syawal, untuk mulai dikejar untuk ngeganti untuk hari-hari dimana kita tidak berpuasa selama Ramadan. Ini juga bisa kebantu banget buat orang yang sakit atau orang yang lagi traveling juga. Jadi kalau misalnya kalian ketinggalan beberapa hari, bisa banget untuk langsung ditandain misalnya kayak tag gitu. Atau bisa diwarnain gak ya? Niat banget. Oke, lama. Bisa kalian langsung tag gitu aja untuk nandain apakah kalian hari itu puasa atau tidak puasa. Oke, selanjutnya. Month view, what I'm grateful for today. Halaman ini 2 halaman ya, itu bisa jadi kayak mindfulness exercise. Ini bisa kita isi setelah kita taraweh atau misalnya sebelum tidur, dimana kita merefleksikan 1 hari kita dan determine apa aja yang bisa kita syukuri pada hari itu. Gue suka sih dengan mindfulness exercise kayak gini, karena walaupun dalam 1 hari itu mungkin banyak banget yang bisa terjadi, kita tetap pada akhirnya berusaha untuk tidur dengan membawa energi positif dan untuk terus bersyukur atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Jadi ini bisa banget untuk ditulis, dan kalau misalnya nanti udah ketahuan tanggal Ramadannya sama teman-teman semua bisa diisi tanggalnya. Kalau misalnya nanti tanggal berapa ya? Kita juga belum tahu. Monday itu 12. Kalau yang gue tahu tanggal 12 tuh harusnya kita udah taraweh. Tapi kita lihat nanti. Oke, next page. Juga hari itu, how to stay hydrated during Ramadan. Ini penting banget. Terutama buat orang-orang kayak gue yang minumnya itu ketika gue haus aja, instead of minum terus karena it's necessary for us to drink. Jadi ini gue setuju buat teman-teman semua, stay hydrated. Stay hydrated, stay healthy throughout this Ramadan, especially in this pandemic where it's really, really, really important to us to stay healthy. Oke, lanjut. Oke, jadi kita masuk ke daily Ramadan tracker. Di sini kalian bisa lihat beberapa bullet point: puasa, sholat tahajud, zikir pagi, sholat duha, zikir petang, sholat fardu, sholat rawatib. Oke, dan ini masih kecumprit dari berbagai ibadah yang bisa kita lakukan ya. Selain itu ditulis juga di sini untuk sholat rawatibnya, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, terus ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Ini insya Allah kalau misalnya udah Ramadan, dimana semua setan pada di kerangkeng di neraka, akan lebih mudah bagi kita untuk terdorong untuk melakukan sholat rawatib. Gue biasanya kayak gitu sih, kalau Ramadan bener-bener gak ngerasa berat banget kalau untuk sholat rawatib. Cuma mikirnya, ya lah 2 rakaat doang, toh ada waktu juga, gak nyampe 10 menit juga. Tapi kalau lagi di luar bulan Ramadan, itu harus bener-bener semangat banget sih untuk sholat rawatib. Ini tapi menurut gue bisa banget untuk kita coba jadi habit selama bulan Ramadan ini 30 hari, supaya nanti ketika kita memasuki bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya bisa menjadi habit buat kita. Atau at least ada salah satu sholat rawatib yang nempel di hidup kita. Seperti misalnya kalau gue pribadi, yang nempel dari habit Ramadan kemarin adalah qobliyah subuh. Karena mindset gue adalah subuh 2 rakaat doang, qobliyahnya juga cuma 2 rakaat gitu. Maksudnya nggak jauh beda dengan gue sholat zuhur 4 rakaat. Jadi kalian bisa untuk berusaha menghipnotis diri kalian sendiri sebisa mungkin, biar kita bisa sama-sama semangat untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah selama Ramadan tahun ini.
Selanjutnya, other good habits. Ini bisa kalian isi sendiri ya kayaknya. Kalau misalnya dari gue sendiri, salah satu yang gue udah sepakati dengan suami gue adalah untuk memperbanyak nonton video kajian. Karena kalau lagi bulan Ramadan kayak gini, channel-channel seperti Yakin Institute, abis itu channelnya Ustadz Numan Alihan, itu setiap hari dalam bulan Ramadan itu pasti ngerilis satu video. Kalau tahun lalu, kalau Ustadz Numan Alihan itu tentang Nabi Yusuf, gue inget banget. Terus kalau tahun kemarinnya Imam Umar Sulaiman itu tentang angels. Nah tahun ini Imam Umar Sulaiman insya Allah bakal ngeluarin serial tentang sirah Rasulullah SAW. Buat teman-teman semua yang tertarik, bisa banget untuk coba ditonton satu video setiap harinya. Kalau bisa sambil dicatat, kalau enggak juga nggak apa-apa, sambil kita makan atau misalnya sambil kita nunggu syuruk atau misalnya sebelum tidur, disempetin untuk nonton. Itu satu yang ingin gue lakukan. Jadi di sini gue tulis, watch one video 20-30 menit, atau watch two short videos. Alright. Dan satu lagi yang pengen gue lakukan selama bulan Ramadan ini, yang sebelumnya belum pernah gue lakukan, adalah untuk menghabiskan satu buku spiritual. Ini buat pengganti juga ketika gue nanti haid, biar gue bisa tetap beraktivitas secara positif dan insya Allah harapannya bisa nambah ilmu juga. Jadi, other good habits, read a few pages. Terus habis itu diakhiri dengan satu kotak tentang today's Quran recitation. Ini bisa banget buat teman-teman yang tilawah, kayak yang tadi trik yang 2 halaman sebelum dan sesudah, atau buat teman-teman yang punya target menghafal, itu juga bisa ditulis di sini menghafal surat apa dan ayat berapa. Kalau misalnya yang pengen gue kerjakan juga tahun ini adalah untuk mengejar satu hari menghafal satu ayat. Ini udah berkali-kali sih diulang sama bokap gue untuk dilakukan, tapi baru semangat tahun ini pengen coba gue kerjain. Dan suratnya pun, kalau misalnya gue boleh saran ke kalian, adalah surat-surat yang memang in our daily life bakal kepake banget gitu. Kayak misalnya surat Al-Mulk, surat Al-Waqiah, itu bisa banget untuk ditargetin. Kalau gue pribadi, juga gue masih bimbang antara 2 surat, yaitu Luqman, yang gue udah pernah ngafal tapi kurang sering gue murojaah, jadi gue pengen coba ngafal lagi biar lebih mungkin. Itu sekitar 34 ayat, jadi pas banget itu buat teman-teman, 1 ayat 1 hari. Ntar buat yang 4 ayat bisa kalian rapel aja sehari 2 ayat, bisalah buat kalian semua. Atau kalau misalnya pengen surat kayak Al-Waqiah tuh tadi berapa ya, 96, itu tapi kan pendek-pendek, bisa banget sehari 3 ayat. Jadi jangan lupa tulis untuk target kalian ingin menghafal surat apa. Murojaah juga boleh banget, yang penting kita memperbanyak aktivitas positif selama bulan Ramadan ini. Oke, terus abis itu kita ngeliat sama... Oke, apa nih, lucu banget. Oh, resep takjil ya ceritanya. Royal Milk Tea. Wow, enak banget. Terus di sini ada QR code. QR code apa ya? Resepnya kali ya. Nanti buat temen-temen yang penasaran boleh langsung dibuka QR code-nya. Boleh banget ya buat diikutin buat nanti yang pengen coba eksperimen takjil yang estetik. Lanjut, oke, kita balik ke Ramadan Tracker lagi. Terus takjil selanjutnya yaitu oyakodon. Ini lucu banget. Gue sebelumnya belum pernah bikin. Apa nih butuhnya? Bom bombay, paha ayam, cabai, gula. Oke, bisalah. Buat teman-teman yang jago-jago masak boleh dicoba. Terus tracker lagi. Kita sudah tiba, saudara-saudara, untuk 10 malam terakhir, ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Terus tracker lagi. Ada Oke, jadi bedanya tracker yang daily sebelum Lailatul Qadar dan tracker setelah adalah, kalau kalian lihat di sini ada tanda atau bullet point untuk itikaf. Ini tentu harapannya buat teman-teman nih yang bakal itikaf untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan disesuaikan dengan kondisi COVID di daerah kalian juga masing-masing. Ini
Jangan dipaksakan kalau misalnya ternyata tidak ideal di tempat kalian. Di Osaka sendiri, di masjid yang ada, nggak diundang secara terbuka bagi para muslim untuk itikaf dengan harapan bisa crowd controlling gitu. Jadi tentu ini tidak diwajibkan bagi kalian yang merasa lebih nyaman di rumah. Nggak masalah sama sekali, kita tetap bisa ibadah di mana aja. Alright. Terus tracker apa nih? Pay zakat fitri. Yes, buat teman-teman semua jangan lupa untuk bayar zakat. Terus sama nih. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Dan kita selesaikan Ramadan kita insya Allah 30 hari dengan merayakan Idul Fitri. Dan halaman terakhir adalah how is your Ramadan? Kalian di sini bisa nulis review tentang 1 bulan Ramadan kalian. Mungkin kalian bisa tulis misalnya puasa 25 dari 30 misalnya. Atau kalian bisa tulis juga kalau yang ngafal surat misalnya surat Al-Qadar dari 5 dapat 5 misalnya. Atau kalian bisa tulis apa lagi? Misalnya reminder juga buat zakat fitrahnya kapan. Jadi halaman ini bisa kalian gunain sesenang kalian. Dan kayaknya selesai planner kita dari titik tulis. Dan menurut gue ini simple banget, bener-bener gak ngeribetin sama sekali. Dan bener-bener fungsinya adalah agar kita bisa tracking aktivitas kita dengan harapan nanti tahun depan kita pakai lagi dan kita bisa nge-compare dan insya Allah lebih baik lagi kegiatannya selama bulan Ramadan. Oke, nah buat teman-teman semua yang pengen download planner ini, gampang banget. Ini plannernya free, bisa langsung ke akun Instagramnya titik tulis. Terus habis itu kalian klik linknya, dan dari link tersebut kalian bisa langsung ke Ramadan Planner. Dan dari Ramadan Planner ini kalian bisa langsung login dengan nomor HP kalian biar nanti plannernya bisa dikirim melalui WA langsung ke kalian. Nanti dari PDF-nya kalian bisa langsung buka ke PDF reader, PDF editor, online bisa, app juga bisa. Dan disitulah kalian bisa mengisi agenda Ramadan kalian. Nah, semoga ini bisa bermanfaat untuk agenda selama 1 bulan kalian ke depan. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Gak nyangka, alhamdulillah kita insya Allah dipertemukan lagi dengan Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Dan mari kita berjuang melakukan yang terbaik untuk 1 Ramadan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.